bagaimanakah perkembangan awal media online di Indonesia. Di Indonesia sendiri, media berbasis online pertama kali digunakan oleh Detik.com pada pertengahan tahun 1998. Dalam buku Detik.com, legenda media online jurnalis awal Detik.com Budiono menjelaskan bahwa perubahan sosial politik di tahun 1998 menggerakkan Budiono untuk membuat media baru, yaitu media yang dimaksud adalah media yang tidak mudah dibredel dan mampu membuat informasi secepat mungkin, tanpa harus mencetaknya di pagi hari. Nah, konsep online sempat ditawarkan Budiono kepada harian Kompas, namun Kompas tidak memberikan feedback yang baik kepadanya. Bermodalkan uang 40 juta rupiah, Budiono bersama dengan 3 rekannya meluncurkan www.detik.com. Peluncuran Detik.com tidak memiliki dukungan media cetak besar, namun Detik.com mengenalkan media online pertama ini dengan berita yang to the point. Berdasarkan unsur kecepatannya, Detik.com tidak memperhatikan unsur 5W1H yang menjadi sebuah pakem di jurnalistik. Namun, Detik.com meniru media internasional yaitu CNN dan kantor berita asing seperti AF, AP, dan Reuters yang menawarkan penyajian berita secara running news atau bisa disebut dengan berita serial. Namun, sebelum Detik.com membuat pakem online sebagai media baru, beberapa media cetak sudah mencoba membuat koran mereka dalam versi online. Pada Agustus 1994, Republika telah memunculkan Republik Online. Selanjutnya pada 1996 ada Tempo, yaitu mendirikan Tempo Interaktif secara medianya dibredel oleh pemerintah. Nah, Tempo Interaktif sendiri saat ini berubah nama menjadi www.tempo.co. Pada 2 September 1996, Bisnis Indonesia juga mulai meluncurkan versi online. Disusul dengan oleh Harian Waspada di Sumatera Utara pada 11 Juli 1997 memunculkan Waspada Online, yaitu www.waspada.id. Lalu pada 22 Agustus 1997, Kompas juga memunculkan edisi online yaitu Kompas Online, yaitu www.kompas.com. Kemunculan media online tersebut merupakan generasi pertama dalam sejarah media online di Indonesia. Namun, kemunculan media online tersebut belum mengarahkan kepada keuntungan, namun hanya memindahkan versi cetak menjadi versi online. Berita-berita yang ditampilkan itu masih bersifat statis karena pada saat itu internet belum terlalu dikenal di Indonesia. Nah, hal ini menyebabkan pemilik media tidak memutuskan menggunakan media online sebagai bisnis. Pada tahun 2000 hingga 2003 mulailah bermunculan .com. Indonesia termasuk ke dalam negara yang terkena wabah .com. Hal ini menyebabkan banyaknya situs lokal dan situs berita yang masuk ke Indonesia. Nah, beberapa situs yang masuk itu ada astaga.com, sabtunet.com, lipostar.com, kopitain.com, dan berpolitik.com. Namun, situs lokal dan berita ini tidak bertahan lama karena adanya krisis ekonomi. Dalam krisis yang mendalam ini, pada tahun 2003, Detik.com masih bertahan walaupun melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap beberapa karyawannya. Tidak hanya Detik.com saja yang bertahan, melainkan Kompas.com dan Republika.com yang tetap menjalankan bisnisnya. Nah, pada awal tahun 2003 muncullah situs hiburan kapanlagi.com yang dibuat oleh Steven Christian. Nah, kapanlagi.com ini semakin banyak peminatnya sehingga menjadikannya sebagian media hiburan yang cukup laris dalam bisnis online. Nah, kekuatan pasar dan banyaknya peminat dalam media online inilah yang membuat Steve membuat situs baru yang lebih berbobot pada tahun 2012 yaitu merdeka.com. Nah, krisis.com yang pernah terjadi pada tahun 2003 seakan mulai terkikis dengan munculnya situs-situs baru seperti okezone.com. Pada tahun 2006, media Citra Nusantara yaitu MNC meluncurkan www.okezone.com sebagai penanda bangkitnya media online di Indonesia. Beberapa waktu setelahnya, Grup Bakri dari Visi Media Asia yaitu FIFA mendirikan www.fifanews.com sebagai media online yang dimiliki.
Melihat banyaknya media yang telah meluncurkan media online dalam persaingan pasar, Kompas dan Tempo mulai memperbaharui situs online mereka dengan menambahkan karyawan, memperbaiki secara teknis, dan merubah nama serta tampilan dari situs online mereka masing-masing.